Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahlil baiti ajma'in. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah tsaniyah khususan li Syekh Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari kajian ini dan ilmu yang bermanfaat. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzan mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama, ini bulan Syawal. Kemarin kita tawakuf ya, wukuf sebentar karena Idul Fitri. Kita lanjut kembali kajian malam Jumat ini di bab yang ketiga, bab sulasi ya. Maqalah yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyata asyarata. Hadiyata asyarata. Hadiyata asyarata. Maqalah yang ke-11. Ila li Ibrahim alaihi salam. Ila li Ibrahim alaihi salam li ayyi syai'in li ayyi syai'in takhadzakallahu khalilan. Qala bisalasati asya'a. Ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairihi. Wa mahtamamtu bima takaffalallahu li wa ma ta'asyaitu wa ma taghaddaitu illa ma'ad-dhaifi. Kila dikatakan li Ibrahima pada Nabi Ibrahim alaihi salam, li ayyi syai'in karena sebab apa? Ittakhadzakallahu khalilan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikanmu khalilan sebagai kekasih. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam tuh mendapat gelar langsung dari Allah itu sebagai Khalilullah, itu ya, kekasihnya Allah. Jadi yang dapat lakopnya Khalil itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu perlu kita ketahui yaitu engkong ya, kalau ini engkongnya Rasul, tapi ya jauh lah. Nah, Rasulullah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam lewat jalur Nabi Ismail. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala berkata siapa Nabi Ibrahim? Bisalasati asya. Aku mendapatkan gelar sebagai kekasih Allah itu dengan 3 perkara. Bisalasati asya.
Yang pertama, ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairihi. Yang pertama, ikhtartu, aku lebih memilih, ya. Aku lebih memilih amrallahi ta'ala, perintah Allah Ta'ala, ala amri ghairihi, atas perintah selain Allah. Jadi yang pertama itu, Nabi Ibrahim mengerjakan sebuah perkara, perintah Allah itu lebih diutamakan daripada perintah yang lain gitu. Daripada perintah yang lain. Allah lebih prioritas. Wa fi nuskhatin, dan dalam satu tulisan nuskhah, makhtartu amral ghairi ala amrillahi ta'ala. Makhtartu, aku tidak mengutamakan amral ghairi, perintah orang lain selain ala amrillahi ta'ala, selain perintahnya Allah Ta'ala. Jadi kadang-kadang TikToknya ini pengaplikasiannya di dalam muamalah nih, dalam amaliyah sehari-hari. Terkadang kita ini, contoh orang kerja, orang kerja ini saking taatnya ini sampai lupa taat sama pemimpin gitu ya. Taat sama bosnya, sama pemimpinnya, sampai lupa gitu ya, bahwasanya ada yang harus lebih kita taatin gitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya nih warningnya adalah kita kalau kerja apapun itu, ketika datang absen pagi, niatnya bukan karena ingin dipandang rajin sama pimpinan, ingin dipandang baik sama orang lah, nggak haus sama pujian orang. Hadirkan Allah pada setiap kegiatan-kegiatan. Saya niat bekerja, nggak telat pagi-pagi, itu sebuah amanat sebagai guru, ya kan? Amanat sebagai pekerja karena Allah Ta'ala. Niatnya karena Allah. Jadi kalau kita sandarkan segala sesuatu itu niatnya karena Allah, atas perintah Allah, ringan, selesai urusannya. Nah, pengaplikasian tentang perintah ini, perintah Allah pertama tentang sholat. Jadi kalau ngerjain sholat itu ya karena Allah, jangan karena pengen dilihat orang, jangan karena, pokoknya selain daripada Allah lah pokoknya. Bersedekah, puasa, berbuat baik pada orang lain, belajar, ngaji, niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kalimatnya ilahi anta maksudi, niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Wa mahtamamtu bima takaffala, bima takaffalallahu li. Yang kedua itu wa mahtamamtu, dan aku tidak pernah meresahkan. Wama, dan tidak ihtamamtu, aku meresahkan bima takaffalallahu li, tentang perkara yang telah Allah jamin, kafa, yang telah Allah jamin li, bagi diriku. Ai, maksudnya makumtu bi amri matahammalallahu li minar rizki, ya. Maksudnya adalah makumtu, aku tidak berdiri, bi amri, di atas perkaranya siapa Allah, matahammalallahu li minar rizki, yang telah Allah menjamin untukku, minar rizki, dari urusan rizki. Jadi maksudnya Nabi Ibrahim itu nggak pernah berdiri di atas suatu perkara yang Allah telah menjamin untukku dari urusan rizki. Dia udah yakin akan rezekinya Allah berikan kepada beliau.
nggak ada rasa kekhawatiran ntar makan apa enggak. Sama halnya tentang orang, makanya saya sering bilang kalau bulan puasa itu banyakan repot ngurusin ntar buka puasa pakai apa, begitu kan, ntar buka puasa pakai apa, pakai ini ya, orang jadi sibuk ngabuburit bingung tuh. Di luar ada yang orang jualan cendol, jualan ini, pengen semua. Itu sebenarnya ujian itu buat orang yang berpuasa. Cuman pada nggak ngeh aja, nggak ngeh. Ya sekalian sebenarnya sih kita ngebantu orang usaha ya. Makanya niatnya ya begitu, jangan semua pengen, ujung-ujungnya pas buka puasa mah nggak dimakan, akhirnya mau bazir. Jadi lah, terus apa kita dengan begitu kita nggak bekerja? Ya nggak gitu juga, nggak salah. Tetap kerja itu adalah satu buah bukti ikhtiar kita sebagai manusia. Nanti rezekinya, rezeki mau sudah ada, tinggal bagaimana Allah menyesuaikannya, begitu. Jadi intinya banyak besarnya rezeki yang Allah berikan itu sudah ada takarannya. Jangan selalu berpikir saya kerja udah mati-matian kok dapatnya masih segini-gini aja. Ada orang yang kerjanya santai tapi bisa miliaran kerjanya, dapat duitnya. Jangan begitu. Akhirnya kita timbul yang namanya sifat zon, ya, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya timbul rasa syukur. Belum tentu yang banyak itu ada berkahnya. Bisa jadi yang sedikit penuh dengan keberkahan. Jadi matematikanya syukur di situ. Matematikanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kedua tuh. Jadi Nabi Ibrahim dia tidak pernah resah tuh. Nggak resah dengan urusan rezeki karena dia udah yakin itu udah dijamin, nggak khawatir, nggak puyeng, dia mah tenang. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ma ta'asyaitu, yang selanjutnya, wa ma ta'asyaitu, aku tidak makan malam. Asya, makanya sholatnya namanya sholat isya, sholat malam. Maksudnya adalah akal tu waktal masai. Tidak, itu maknahiyah ya. Tidaklah akal tu aku makan waktal masai, pada waktu isya, masa itu malam. Masa di sini sore ya, fil masa. Iya, sore. Waktal masai. Jadi Nabi Ibrahim nggak makan waktu sore. Kita lanjut dulu. Wa ma taghadaitu, dan tidaklah aku makan siang. Ma akaltu waqtal ghadati. Maksudnya tidak aku makan di waktu siang. Illa, kecuali ma'ad doifi, ya, kecuali ma'ad doifi kalau Nabi Ibrahim lagi kumpul bersama tamu. Maksudnya apa coba? Yes, Nabi Ibrahim itu rajin puasa. Makanya disebutkan di sini adalah makannya enggak sore dan makannya tidak makan siang. Berarti makannya malam gitu ya. Sahur gitu. Nah, Nabi Ibrahim rajin puasa. Ruya annahu, diriwayatkan annahu, bahwasannya siapa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam itu karena yamshi, pernah berjalan, bahwasanya beliau pernah berjalan milan, 1 mil, au milaini, atau 2 mil, litolabi, untuk mencari orang ya, man yakulu, yang akan makan, mahu, bersamanya. Bersama siapa? Alaihissalam, bersama Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu dalam satu riwayat pernah berjalan 1-2 mil cuma buat nyari orang, ngundang makan gitu.
Jadi dia kalau makan nggak demen sendirian kayaknya Nabi Ibrahim. Maksudnya kiasnya jangan pelit. Kita kalau apa-apa, ini kejadian saya di zaman mondok itu, kadang-kadang kan malam santri mah lapar ya, beli nasi goreng, beli toprak gitu ya. Itu kita belum mau bilang bagi dong, itu santri udah ngomong duluan, maaf ya, maaf lagi lapar banget aneh. Itu sering banget tuh kejadian tuh. Ya termasuk kita ngerasain zaman mondok, belum juga mau minta udah dibilang maaf nih buka. Iya kan, lagi lapar banget aneh. Nah itu. Jadi sifat bakhil yang dilatih itu kan, sifat bakhil yang dilatih. Jadi Nabi Ibrahim yang pertama kenapa mendapatkan gelar sebagai Khalilullah itu? Pertama, Nabi Ibrahim itu orangnya selalu mendahului perintah Allah. Perkara Allah tuh diduluin, perintah Allah, sholat dan yang lainnya. Nggak pakai yang namanya nunda-nunda. Udah azan, ntar belum komat. Udah komat, ntar dulu imamnya belum datang. Macam-macam tuh. Ya ini sebenarnya perih juga ya, maksudnya cambukan juga buat saya gitu ya. Kadang-kadang kan kita suka begitu, ngegampangin atas perkara ataupun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngegampangin banget gitu. Kan kita kan kenapa sih harus selalu bersegera atas perintah Allah, khawatir kita nggak ada umur. Jangan menyepelehkan gitu, jangan menyepelehkan, apalagi masih diberi kesempatan untuk bisa baca Quran, bisa bersilaturahmi gitu, dan yang lain-lainnya. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu selalu apa tadi? Nggak pernah risau. Dan dia hakul yakin rezekinya udah dijamin Allah. Tapi bukan berarti Nabi Ibrahim yang nggak bekerja. Boleh cari kisah Nabi Ibrahim. Beliau itu pekerjaannya apa sih? Nabi Ibrahim, coba deh. Cari deh. Literasi itu. Nabi Ibrahim dulu apa? Ingat nggak Nabi Ibrahim pernah ngancurin berhala? Yang ngancurin berhala Nabi Ibrahim kan? Ya narukuni bardau wassalaman ala Ibrahim, gitu kan? Nabi Ibrahim itu yang ngancurin berhala karena kenapa? Bapaknya tukang berhala, tukang pahat batu, ya kan? Bapaknya Nabi Ibrahim tukang bikin berhala, sampai dibilang konyol Nabi Ibrahim. Ente yang ngancur-ngancurin mana bisa Boim ngancurin nggak mungkin. Gede-gede begini patungnya mana bisa. No, patung yang paling gede megang kampak gituin kan. Kali tanya dia, ente yang agak ngadi-ngadi aja, mana mungkin patung bisa ngancurin patung, kan kagak bisa bergerak. Nah itu bapak paham ngapa kagak bisa nolong diri, nggak disembah dimintain tolong. Kesel kan? Itu kan pakai analisa, logika kan? Logikanya sampai di situ. Kemudian Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Nah, Ana yakin sih Nabi Ibrahim ya tadi bisa jadi kerjanya ya mencari nafkahnya ya berdagang dan yang lain-lainnya. Boleh dicari itu. Nabi Ibrahim dulu cara masalah rezeki, ikhtiarnya kerjanya apa gitu. Tetapi yang jelas Nabi Ibrahim mah kalau sudah bekerja dia mah lillahi ta'ala pasrah we. Enggak yang namanya saya hari ini harus dapat banyak. Ya, jadi nggak ditarget. Udah sesukanya Allah we kasih, yang penting mah cukup buat saya, buat keluarga saya, syukur-syukur bisa berbagi buat tetangga. Jadi nggak punya beban. Relax aja. Kan yang bikin kehancuran manusia itu sebenarnya keinginan. Iya, keinginan kan, terlalu banyak angan-angan, pengen ini pengen itu, ngelihat yang lebih keren dari yang apa dia pakai, pengen tanpa dia berpikir ngerawatnya, terus apakah banyak deh. Intinya yang bikin kehancuran orang terlalu banyak keinginan, sifat qanaahnya nggak dipakai di situ. Banyak lihat ke atas ya, hubud dunia lah intinya, nauzubillah min dzalik ya. Hancur kan jadinya kan orang gara-gara hubud dunia. Yang selanjutnya terakhir, Nabi Ibrahim rajin puasa. Ini buat saya nih, kudu rajin puasa nih biar nggak gendut ya kan. Iya dong, kok ngeluhin kolesterol, ngeluhin darah tinggi ya wajar, apa juga dihabak ya kan, apa juga dimakan. Makanya Allah suruh puasa.
Pas puasa mah bager-bager banget, sehat-sehat banget kan. Orang puasa jarang ada yang kena darah tinggi karena memang bagus, stabil begitu. Terus masalah makanan juga kan, kalau kadang-kadang kita makanan apa juga dimakan padahal kan belum tentu toyib gitu. Jadi kita ngukur diri, kalau kita emang udah nggak boleh makan yang sifatnya badan kita ini udah ngedetox, itu nggak bagus buat tubuh, ya jangan dimakan walaupun itu halal dan walaupun itu emang ciptaan Allah semuanya gitu. Misalnya udah nggak boleh makan apa yang manis-manis, gula-gula, atau nggak boleh makan yang berminyak dan yang lainnya, karena kita udah punya riwayat kalau kita makan begini nggak boleh. Kan sama halnya kan orang kedokteran juga belajar kan, memang semuanya ilmunya dari situ-situ juga, dari Quran dan dari hadis. Bahkan ada pertanyaan tadi saya di pondok, saya tanya anak-anak, bagaimana hukumnya Mr. X itu mayit-mayit itu yang dijadikan bahan apa namanya, kuliah mahasiswa-mahasiswi yang kedokteran. Nah, terus bagaimana hukum nasib tuh mayit nggak dikubur kan gitu ya? Jadi, gimana tuh? Saya kasih PR tuh mereka tuh, coba cari gimana hukumnya tuh. Kasihan kan, sedangkan Islam mengajarkan ketika ada orang mati itu harus disegerakan. Nah ini malah dijadiin bahan praktek. Yang kedua soalnya, apa hukumnya bayi tabung? Tadi tuh anak-anak tuh, coba cari, emang bayi tabung ada zat ya, coba aja cari. Sekarang zaman udah canggih, tanya. Saya kasih PR 2 tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saniyata asyarata. Wal maqalah saniyata asyarah. Maqalah yang ke-12. An ba'dil hukama, dari sebagian para hukama. Hukama ini adalah orang-orang ahli hikmah. Ya, orang-orang ahli hikmah ini orang-orang yang hatinya ya ta'ala selalu Allah. Ai atiba'i qulub. Siapa orang hukama ini? Adalah dokternya hati. Atiba'il qulub. Atiba'il qulub, dokter hati, dahsyat nih. Jadi kebanyakan kalau kita mah di sini orang hikmah, wah pengobatan. Tapi pengobatan kan. Kamu habis ini nih, kenapa warungnya sepi mulu nih, kayaknya ada tanah kuburan. Ya kan? Terus orang mahamin ahli hikmah itu adalah orang yang sakti, bisa ngelihat ini, bisa ngelihat itu. Nah, itu padahal hikmah, hukama itu orang batin. Maksudnya orang yang kan, orang itu kan kadang-kadang galau segala macam, dinasihatin sama para ahli-ahli hati. Iya. Apa yang disampaikan dari sebagian ulama hukama ini? Salah satu asya tufarrijul khususo. Salah satu asya'a tufarrijul gususo ya, gususo ya. Bidomi ghainin. Oh ya, dengan didomahkannya huruf ghain, ai takshiful gumuma. Ai takshiful gumuma. Salah satu asya'a, ada 3 perkara tufarrijul gususo, yang akan, tufarij itu membuka, farij kan sering doa-doa tuh, farij anna, farij, yang membuka al gususo itu, membukanya tuh kalau pakai farij tuh bukanya yang lebar. Apa yang dibuka itu al gusus, gusos, gusos itu kesempatan ya, apa kesempatan, apa namanya, sesuatu yang sempit. Doyik ya, doyik sempit. Nah, doyik sempit, sesuatu yang sempit. Oleh karenanya bidhamil ghaini lafadznya liyagususo, dengan menambahkan itu ya huruf ghainnya. Ai maksudnya adalah takshiful gumum, menghilangkan gumum itu sumpek. Sumpek itu apa sih bahasa ininya? Bete, galau ya. Sumpek. Menghilangkan kegalauan. Menghilangkan kegalauan. Ih, benar itu, menghilangkan kegalauan, stres. Nah, stres. Orang kan kadang-kadang banyak masalah, ngelamun dia ngelihat tali. Wah, tali ini. Sepi nih. Kayaknya enak. Iya. Curhat ke sono dinasehatin. Curhat ke sini dinasehat doang, padahal mah butuhnya duit.
Bingung ini. Iya. Ada tali nih, setan bisikin, udah nggak ada yang peduli sama lo. Udah, daripada jadi beban hidup, nyusahin orang lain, tarik dah tuh tali tuh, iket dah tuh. Tali aja besok ada yang ngasihanin katanya. Jadi dah mati, diumumin matinya gantung di diri. Ya ini penyebab orang-orang gantung diri tuh begitu. Udah lagi galau, dengerinnya musik galau. Ya kan? Lagi frustasi, dengerinnya lagu-lagu galau. Jadi bunuh diri, patah hati, putus cinta, ya kan? Ya, padahal dengerinnya lagunya Aji Oma bagus itu. Habis gelap terbitlah terang gitu. Gitu. Noah ada ya. Apa kata hukama ini yang dapat membuka atau menghilangkan kesumpekan gitu ya, kegalauan, kebetean itu? Yang pertama, zikrullahi ta'ala, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi ayyi sighatin kanat ka ayyakula katsiran. Dengan apa? Maksudnya zikirnya itu, redaksi zikirnya yang seperti apa gitu. Bi ayyi sighah kanat ka an yakula katsiran. Ya seperti banyak zikir-zikir orang-orang yang sebanyak-banyaknya zikir gitu ya, yang banyak orang katakan gitu, dawamin gitu. Contohnya apa? La ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Tuh, amalin. Ini ada di kitab Abu Abul Faraj, karangan Abuya Syekh Sayyid Alwi Al-Maliki. Itu ada tuh. Baca la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim sebanyak 100 kali kula yaumin, tiap hari. Insya Allah tuh pembuka pintu rezeki. Yang penting yakin didawamin, mintanya kepada Allah. Nah, kalau berangkat kerja, zikirnya itu tuh, di motor, mau di mobil, di kereta, di pesawat, baca aja la haula wala quwwata illa billah. Karena kita nggak pernah tahu tuh resiko perjalanan. Nggak bisa kita yakin sama supir. Supirnya jago, bawanya mau salip kiri salip kanan, dia mah jago katanya. Nggak bisa. Sejago-jagonya driver, sejago-jagonya supir, sejago-jagonya pilot, kalau udah lagi apesnya ya sudah. Hanya la haula wala quwata illa billah sampai tempat kerja, alhamdulillah. Pulangnya baca lagi la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Itu baca tuh. Nah, itu zikirnya tuh yang baca la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wala haula, dan tiada daya, haula tiada daya, wala quwata, dan tiada kekuatan atau upaya, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya. Yang pertama tuh zikir. Atau bil munajati, dengan cara munajat. Apa munajat itu? Apa sih? Doa. Minta tolong. Ka ayyakula, seperti orang yang berkata, ya mugitha kulli malhub. Ya mugitha kulli malhub. Ya mugith, wahai zat yang selalu menolong, gis kulli malhuf ya, bil fa, malhuf, apa ya, yang kulli, yang setiap malhuf dilanda kesedihan. Nah, jadi kalau kita lagi dilanda kesedihan, nadahu, maka panggil kepada Allah. Maksudnya kita panggil kepada Allah kalau lagi galau gitu. Wa ya muhibba kulli mudtar. Ini kayak sering dengar saya ini. Wala mujiba, itu ya, bijim ya. Wa ya mujiba kulli mudtar. Wah, dan wahai mujiba, maha yang mengijabah, kulli mudtar, setiap yang terdesak, mudtar yang terdesak. Siapa itu? Mintanya kepada Allah. Da'ahu,
Lalu ia berdoa. Ini orang tuh berdoa gitu. Kalau lagi galau itu doahu. Wa ya haliman ala kulli dhi hafwah. Wahai zat yang selalu haliman, halim itu lembut ya? Ya. Halim, lembut kan, bener ya? Ala kulli dhi hafwah. Atas segala dhi hafwah, segala hafwah itu kesalahan ya. Kepada setiap orang yang memiliki kesalahan. Banyak salah, banyak dosa, tapi Allah maha lembut. Ampunan Allah jauh lebih banyak, jauh lebih besar. Kita merasa dosa kita besar, kita merasa salah kita banyak, tapi Allah maha ampunannya lebih besar. Ampunan Allah jauh lebih banyak. Asohu ya, asohu yang ia berbuat maksiat. Wa yaqaima bil kifayah. Wa yaqaiman bil kifayah. Ya, wahai zat yang mendirikan, qaiman itu mendirikan ya, bil kifayah, dengan kecukupan. Liman atharahu ala dunyahu. Untuk liman, untuk siapa orang atharahu ala dunyahu, yang lebih mengutamakan urusan dunianya. Maksudnya dia lebih mengutamakan salah nih, ala dunyahu ya, itu benar sih, asarohu. Oh, asarohunya kembali kepada Allah ya, lebih mengutamakan perintah Allah ya, asarohunya Allah ala dunyahu, atas dunianya. Kembali kepada kisah tadi Nabi Ibrahim, lebih mengutamakan perkara Allah timbang perkara lain, contohnya seperti dunia gitu ya. As'alukal wusula, as'alukal wusula, as'alukal wusula, aku memohon kepadamu, al-wusul, al-wusula, pertolongan, ila ma la asilu ilaihi, dan aku memohon kepadamu untuk mencapai, wusul itu mencapai ya, ma apa-apa la asilu ilaihi, yang tidak bisa aku raih, ila bima'unatika, kecuali dengan ma'unah, pertolonganmu wahai Allah. Wadaf'a, dan aku mohon, daf'a itu dicegah ya, dan aku mohon kepadamu untuk mencegah mala utiku, apa-apa yang tidak, atau apa-apa perkara yang tidak utiku, aku kuasai. Contohnya bencana alam ya kan, ketiban batu segala macam kan, pesawat jatuh kan, kita nggak bisa berkuasa kan. Daf'ahu, mohon untuk Allah cegah, ila biquwatika, kecuali dengan kekuatanmu. Wa as'aluka khairah, dan aku berharap kepadamu khairatan, kebaikan, fiha, di dalamnya, afiatan, afiyah, sehat yang afiyah, yang memiliki sehat yang afiyah itu sehat yang penuh kebaikan ya. Wa afiyatan fiha, dan kebaikan yang ada di dalamnya. Khairatun birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi kebaikan yang penuh dengan kemanfaatan, afiyah, di dalam keselamatan. Makanya kalau doa itu mintanya apa sih? Sihah wal afiyah. Jadi ini ada kisah begitu. Kalau kata hukama itu, kita itu kalau lagi gundah gulana, stres segala macam, husnuzon sama Allah dan perbanyak zikirnya itu tadi. Ya emang nggak bisa apa-apa kita kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya penting sekali zikir ya. Waliqa'u auliyaihi. Yang kedua ya, kan tiga kan tadi kan. Yang pertama banyak zikir.
Yang kedua adalah waliqa'u auliyaihi, dan berjumpa auliyaihi kepada kekasih Allah. Siapa kekasih Allah itu? Minal ulama'i wassalihin, dari golongan para ulama wassalihin, dan orang-orang soleh. Kumpul sama orang soleh. Itu jangan dikira biasa-biasa aja. Malaikat ikut nimbrung itu. Ngaji, jangan dikira malaikat nggak nimbrung tuh. Bahkan ngaji itu malaikat ikut turun, balik lagi nanya, ya Allah, ada yang tidur. Kata Allah, kasih dia rahmat. Yang tidur aja dikasih rahmat. Dalam pengajian itu. Iya, makanya jangan jauh-jauh. 40 hari jauh sama ulama, jauh sama ngaji. Keras hati. Keras, bener. Ya. Wa kalamul hukama, yang terakhir itu ya. Wa kalamul hukama, dan kalamnya ahli hikmah, ay alladzi yadullu ala khairud dunya wal akhirah. Maksudnya ya dulu yang menunjukkan ala khaira, pada dua kebaikan ad-dunya wal akhirah, yaitu tentang kebaikan dunia dan akhirat. Pendengar jamaah malam Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan kajian dua makalah ini, pertama adalah ya sama dengan makalah-makalah yang sebelumnya. Intinya mah jangan jauh-jauh dari Allah. Yang pertama, agar apa? Kita suruh belajar untuk arif billah, kenalin Allah dengan cara melihat alam semesta ini, dengan cara kita melihat makhluk-makhluk ciptaan Allah. Ketika kita melihat alam semesta itu begitu luas, ngelihat gunung Salak besar, gunung Gede Pangrango besar, oh iya kita punya masalah, ternyata masalah kita mah kecil dibanding, ya Allah, iya malu kita udah marah-marah sama diri kita, ya Allah, rasanya boring banget dah, rasanya udah kesel banget, ya Allah, kerja udah mati-matian, ya kaki di kepala di kaki gitu ya. Tapi dia lupa, padahal dari pagi sampai sore dia masih diberi napas, dia masih bisa ketemu anak istrinya, dia masih bisa makan, walaupun dengan makan bukan dengan yang dia idam-idamkan gitu. Padahal kita sama-sama tahu makanan yang paling enak ya adalah ketika kita lapar. Sama kenyang. Iya. Buangannya juga sama. Buangnya sama. Buangannya juga sama. Kalau juga. Makan mahal, makan enak, sama aja. Makan mahal, makan enak ya sama aja sebenarnya. Yang dibuang kotoran juga. Ini buang kotoran juga, benar. Jadi apa sih yang sebenarnya kalau kita mau keluh kesahkan tentang urusan dunia begini, kebentur juga sebenarnya mah kalau kita kiblatnya Allah. Kalau kita kiblatnya Allah mah beres, selesai. Coba dah koreksi, evaluasi diri sekali-kali, mikirin apa sih yang kita pikirin sebenarnya. Contoh deh antum dah, contoh nih, coba sekarang antum, oke, dulu mungkin saya dulu bekerja di satu instansi. Lah, sekarang juga antum ada kerjaan ya. Satu, sama kan, aman kan, tetap dikasih kerja sama Allah dengan cara ikhtiar yang lain. Kedua, ngomong deh, orang-orang enak punya kendaraan segala macam. Lah antum juga punya. Cuman beda merek doang. Kan sama intinya mah. Tempat tinggal ada, dikasih. Sama sebenarnya. Makanya pernah dulu aneh kasih kias begini, naik Lamborghini sama naik angkot, tujuannya ke Banten, sampainya sama. Cuman paling beda rasa kali ya. Tapi kan kita kalau bicara wujud kendaraannya berarti baru makom syariat. Kalau kita udah makomnya hakikat, naik levelnya lagi, itu mah udah kagak dipikirin. Yang dia pikirin adalah apa? Alhamdulillah selamat sampai tujuan.
Memang nggak gampang tuh buat yang namanya ngebolak-balik pikiran kita untuk selalu merenung tentang karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu luas. Kadang-kadang bencana itu dianggapnya satu buah kemarahan Allah terus. Padahal bisa jadi sesuatu yang menyakiti kita, contoh kita jatuh dari motor tapi kita masih sehat. Bisa jadi Allah lagi nyelamatin kita. Gara-gara takutnya kalau kita masih jalan di depan, nggak taunya di depan ada kereta atau lagi ada tronton. Jadi bentuk sakitnya Allah yang dikasih ke kita bisa jadi itu adalah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi husnuzon aja semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa timbul rasa syukur, makin kenal siapa yang ciptain kita, makin kenal makin kenal diri kita, dan kita makin paham kemana aslinya kita ini akan pulang, di rumah aslinya kita itu di mana gitu. Ya ini mah ngaji bikin kita ngerenung baik, jadinya ngerenung terus. Iya, muhasabah terus jadinya emang ngaji kitab ini mah. Ya mudah-mudahan manfaat untuk kita semua ya. Buat saya juga yang menyampaikan, semualah tentunya yang mendengarkan pun mudah-mudahan kita tetap di jalan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah ridho dengan langkah-langkah apa yang kita lakukan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fi usbu'il qadim insyaallah fi yaumil jum'ah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.